Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhtisar Filsafat Al-Farabi. Hamdan wa syukran lillah, dipersembahkan kepada Allah, salawat dan taslim diperuntukkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmat dan hidayahnya tercurah dalam narasi ikhtisar pandangan kefilsafatan Al-Farabi. Nama dan biografi keilmuan Al-Farabi. Sesungguhnya Al-Farabi bernama Abu Nars Muhammad ibnu Tarhan ibnu Ausalak Al-Farabi yang digelar Al-Muallimus Tsani sesudah Aristoteles, dilahirkan pada tahun 870 Miladia di kota Farab yang terletak di wilayah Khurasan, Turki. Ayahnya adalah keturunan Persia dan ibunya keturunan Turki, sehingga terkadang disebut keturunan Persia dan ada kalanya disebut keturunan Turki. Pemikiran Al-Farabi. Pertama, kesatuan filsafat atau kebenaran. Al-Farabi memadukan filsafat Plato dengan filsafat Aristoteles, serta mengadaptasikan kebenaran filsafat dengan kebenaran agama. Al-Farabi memandang kebenaran hanya satu dan bersumber dari sumber yang satu, sehingga tidak mungkin bertentangan antara kebenaran dengan kebenaran. Kalau ada perbedaan pandangan, itu hanya pada lahirnya, bukan pada hakikinya. Latar terjadinya perbedaan pandangan tidak lebih dari 3 kemungkinan. Yang pertama, definisi yang dibuat tentang filsafat itu tidak benar. Yang kedua, pendapat orang banyak tentang filsafat tidak benar. Yang ketiga, pengetahuan kita tentang adanya perbedaan antara keduanya itu tidak benar. Yang kedua, metafisika. Pandangan Al-Farabi tentang metafisika bermaksud menggambarkan bagaimana hubungan antara yang esa dengan alam yang beragam ini melalui dalil-dalil wujud. Al-Farabi membagi wujud dalam 2 macam. Yang pertama, wajibul wujud, yaitu wujud yang adanya disebabkan karena dirinya sendiri, sehingga mutlak adanya. Yang kedua, mumkinul wujud, yaitu wujud yang adanya disebabkan oleh sesuatu di luar dirinya, sehingga mungkin wujud dan mungkin tidak. Yang ketiga, fisika. Pandangan Al-Farabi tentang fisika membahas apakah alam ini diciptakan dari sesuatu yang telah ada atau dari tidak ada menjadi ada. Menurut filosof, tidak ada penciptaan dari tidak ada menjadi ada, tetapi alam ini diciptakan dari ada menjadi ada, yaitu dari sesuatu bentuk ke bentuk yang lain. Yang keempat, manusia. Manusia menurut Al-Farabi terdiri atas 2 unsur, yakni jasad dan jiwa. Jasad dari alam ciptaan, sedangkan jiwa dari alam perintah. Yang kelima, akhlak. Menurut Al-Farabi, kerja yang baik adalah yang terletak di tengah-tengah, seperti berani terletak antara membabi buta dan penakut. Dermawan terletak antara kikir dan boros.
Hal seperti ini telah dijelaskan dalam Al-Quran pada surah Al-Furqan, surat ke-25, ayat ke-67. Ayat 67. Yang berbunyi, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawwama." Dan orang-orang yang baik adalah orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya pada jalan Allah, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan mereka itu di tengah-tengah antara yang demikian. Inilah ikhtisar pemikiran filsafat Al-Farabi yang menggambarkan bahwa Al-Farabi mempertemukan antara kebenaran filsafat dengan kebenaran agama, sehingga pandangannya dapat mengilhami konsep integrasi keilmuan yang menjadi salah satu visi misi UIN Alauddin Makassar. Lebih dan kurangnya mohon disempurnakan. Hadanallah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.